Makin ke sini tuh makin banyak local brands yang keluar dan kualitasnya itu luar biasa, makin bagus-bagus semua gitu ya. Orang makin idealis gitu ya, membuat produk sesuai dengan problemnya masing-masing. Dan aku lihat kalau founders itu benar-benar passionate, punya problem yang ingin di-solve dan itulah jadi produknya gitu. Semuanya punya cerita masing-masing. Bagaimana Anda memiliki kelebihan dibandingkan brand-brand lainnya? Avoskin dari awal kami merasa tidak bisa bekerja sendirian kecuali memiliki partner yang kolaboratif. Makanya kami menyebutnya sebagai kolaboratif research partner untuk mulai membuat pipeline innovation dari awal sampai produk itu diluncurkan. Dan itu sudah 100% in-house. Internal kami memiliki sendiri, tapi di eksternal kami juga berkolaborasi dengan semua partner manufaktur untuk bisa terlibat langsung. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga dari beberapa negara yang memang secara research and innovation mereka sangat kuat. Itu sebagai basis utama. Kemudian dari tim internal atau in-house, kami sering mengirimkan tim yang terlibat untuk actively keluar dari zona kantor gitu, untuk cari event-event atau expo yang ada di luar negeri. Tujuannya untuk lebih bisa bekerja sama dengan partner-partner yang baru juga. Hasilnya lebih ke produk itu lebih memiliki variasi, idealisme yang kami percaya dari awal terus bisa dijaga gitu, dan lebih sistematis. Karena betul tadi yang disampaikan, awalnya itu dimulai dari founder yang punya passion untuk menciptakan idealisme tadi. Ketika skala usahanya semakin besar, tidak bisa 100% dari founders lagi. Harus mulai sistem yang berbicara. Nah, kami sudah melibatkan tim internal untuk secara aktif ikut berkontribusi di pengembangan produk. Selama 10 tahun Anda beroperasi, bagaimana so far revenue growth-nya dan ya tentunya bagaimana perkembangan dari bisnis Anda sejauh ini? Growth so far oke, apalagi di 5 tahun terakhir ini during the pandemic. Sebenarnya di Indonesia tuh di beauty industry itu ada blessings in disguise. Ketika dunia shutdown pada saat pandemi, orang menghabiskan lebih banyak spending untuk self grooming. Jadi mereka stay di rumah, kemudian mereka pakai masker, pakai skincare lebih intens dibandingkan periode sebelumnya. Dan waktu mereka lebih banyak untuk bisa belajar dan cari tahu tentang brands maupun kandungan. Dan itu yang membuat industri lokal itu tumbuh secara signifikan selama pandemi. Terus setelah itu tetap ada pertumbuhan tapi tidak secepat pada saat pandemi. Double digit masih bisa dijaga. Double digit masih bisa dijaga. Menarik. Daya beli masyarakat so far menurut Anda selaku ya gini. Kalau saya berbicara pada mereka foundernya skincare, founder makeup, mereka tuh selalu bilang bahwa industri ini an anomaly gitu ya dibandingkan industri lain. Karena ketika industri yang lain terdampak oleh pelemahan daya beli masyarakat, ini tidak. Kayak orang tuh tetap, maksudnya narasi dari mereka adalah mereka tetap melihat demand terhadap produk-produk mereka tetap tinggi karena orang pengen tetap cantik, pengen tetap skincarean di rumah, pengen tetap pakai masker, pengen tetap ini dan lain-lain gitu ya. Kalau dari Anda sendiri seperti apa? Daya beli masyarakat apakah masih cukup solid untuk menopang pertumbuhan bisnis? Retail sekarang menunjukkan pastinya ada tekanan. Apalagi kalau dari Avo segmen itu ada di tengah, yang mana ada tekanan dari atas maupun dari posisi yang di bawah gitu. Jadi mereka posisinya cukup riskan. Nah, kalau dari Avo sebenarnya melihat ini sebagai ya ada tantangan, ada. Karena konsumen lebih mencari affordability. Secara harga, mereka ekspektasi dengan produk yang sama harganya lebih murah. Di saat yang sama kita semua tahu volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar juga cukup naik turun. Kemudian dari sisi supply chain eskalasi di Middle East itu juga berefek ke rantai pasok. Itu kan otomatis secara harga itu pastinya akan lebih naik. Tapi ekspektasi dari market harga lebih turun. Nah, itu yang membuat sebenarnya dari demand itu selalu akan lebih besar. Karena industri ini atau produk-produk di skincare, makeup itu selalu diminati dari waktu ke waktu. Sayangnya spending atau disposable income yang akan dihabiskan itu makin kesini makin turun gitu. Maka yang dibutuhkan masyarakat adalah affordability dari produk yang tetap berkualitas tinggi. Iya. Ini kalau saya lihat sebenarnya Anda sudah mengeluarkan beberapa produk ya? Ya. Avoskin, La Coco, Luki Cosmetic, Oasi, dan Glow Better. Iya, ini saya lagi lihat. Apa perbedaan produk-produk ini terhadap dibandingkan dengan Avoskin sendiri? Itu lebih ke tier segmen yang dibedakan. Paling atas itu ada Oasi yang berfokuskan ke Blue Beauty concept dan Derma.
Oke. Derma Skincare. Di bawahnya ada Avoskin dengan Green Beauty Green konsep. beauty gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada Lacoco. Lacoco ini lebih fokus ke second tier, third tier cities yang mereka punya spending power tapi lebih memiliki limited option untuk membelanjakan uangnya. Karena kota kedua, kota ketiga kan opsi buat hiburan lebih terbatas biasanya. Betul. Nah, kami juga mengambil opsi kota-kota tersebut sebagai area distribusi. Kemudian Luke Cosmetics pun sama seperti Lacoco, kota kedua, kota ketiga. Kemudian paling market yang paling mass itu ada di Glow Better. Karena yang diincar adalah anak-anak yang masih muda, Gen Z. Apa namanya Glow Getter? Glow Better. How daya beli masyarakat Anda ini, Anda merasa ya tentunya ada tantangan dari retail gitu ya. Tapi Anda sendiri, portion dari produk Anda sendiri ini offline atau online, distribution channel mana yang menjadi salah satu distribution channel utama yang akhirnya juga menopang bisnis Anda? Sekarang dominasinya masih dari online. Online kontribusi lebih dari 60% secara proporsi. Sisanya dari offline. Tapi ini udah jauh lebih proporsional dibandingkan periode sebelumnya yang post pandemic itu masih online mendominasi sampai 70%. Tapi sekarang saya minta ke seluruh tim untuk proporsi harus lebih seimbang, 50-50. Karena market di Indonesia secara share itu kontribusi terbesar justru sebaliknya. Di offline tuh secara market share lebih dari 70%. Karena ada tantangan demografik juga dan geografis juga ya. Ketika Anda bisa mencapai retail offline, ini tandanya you're gonna win the market. Karena kan tidak semuanya bisa mengakses online juga. Mas, terakhir sebelum kita lanjutkan, nanti di segmen berikutnya masih banyak yang kita obrolkan. 2024 ini what's next for Avoskin? Adakah produk yang akan dikembangkan? Atau outlet atau seperti apa? Ya, secara produk pipeline innovation kami akan sangat banyak yang akan dirilis di tahun ini. Kemudian saya sebagai penopangnya juga distribusi. Product is a king, distribution is a queen. Kami akan mendistribusikan jauh lebih banyak lagi di area-area yang krusial yang sebelumnya belum pernah kami tap in ke sana. Jadi mendekatkan diri dengan masyarakat sih.